Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-76 hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Hakim-Hakim sebagai bagian lanjutan dari episode sebelumnya. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca ayat 14 saja, kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita telah membahas, telah mempelajari apa yang menyebabkan mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, maka hari ini kita akan belajar bagaimana sikap atau tindakan Tuhan terhadap kegagalan demi kegagalan yang mereka lakukan. Karena itu, tema firman Tuhan pada hari ini dalam saat teduh sejenak episode yang ke-76, kita akan bersama-sama melihat tema Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu kita akan bisa lihat dalam beberapa pokok penting. Yang pertama, Tuhan yang luar biasa dalam murkanya. Yang kedua, Tuhan yang luar biasa dalam keselamatannya. Yang ketiga, Tuhan yang luar biasa dalam kesabarannya. Dan yang terakhir, Tuhan yang luar biasa dalam kemurahannya. Sebagaimana kita melihat pembacaan yang sudah saya bacakan tadi, kita diperhadapkan kepada satu fakta bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dengan sengaja melanggar firman Tuhan dan mereka tidak setia terhadap Tuhan yang membuat Tuhan murka. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14 tadi. Kemarahan Tuhan itu begitu luar biasa karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan, itu yang pertama. Tetapi juga karena Tuhan adalah pribadi yang kudus yang tidak mungkin bisa berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Nah, kemarahan Tuhan yang luar biasa itu dia wujudkan atau dia tunjukkan dengan cara dia menyerahkan bangsa Israel ke tangan para musuhnya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan para perampok yang merampok seluruh harta milik yang mereka miliki. Kemudian juga dikatakan selain menyerahkan tetapi juga dikatakan dia Tuhan dalam murkanya menjual umat Tuhan ke tangan musuh, sehingga Israel tidak lagi dapat melawan mereka. Setiap kali Israel berusaha untuk melawan, memberi perlawanan kepada musuh-musuh mereka, kita lihat tangan Tuhan dengan sengaja melawan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk melawan musuh-musuh mereka, namun karena tangan Tuhan melawan mereka, maka mereka hanya akan dan terus mendapat kekalahan. Ya, itu tentu disebabkan karena apa yang mereka telah perbuat
dan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ingkari kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, pada bagian yang pertama ini sangatlah jelas dosa menyebabkan murka Tuhan yang luar biasa kepada umatnya. Yang kedua, Tuhan yang luar biasa dalam keselamatannya. Itu bisa kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Meskipun Tuhan dengan sedemikian murka menjual bahkan menyerahkan umatnya ke tangan-tangan musuhnya, tetapi pada sisi lain, dosa dan perbuatan yang dilakukan oleh umat Tuhan itu tidak serta-merta menghapus mereka, tanda kutip, oleh karena kemurtatan yang mereka lakukan. Penderitaan Israel yang mereka tunjukkan dengan tangisan, dengan erangan kepada Tuhan, ya, ini mendorong Tuhan untuk mendemonstrasikan dan untuk menunjukkan lebih besar, lebih luasnya anugerah yang Dia miliki. Sebagai bukti dari luar biasanya keselamatan Tuhan, itu Dia mengutus para hakim untuk membebaskan mereka. Dia membangkitkan para pembebas itu. Dia memanggil mereka, mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas pembebasan kepada umat Tuhan yang berdosa, yang mengalami penindasan dari bangsa-bangsa lain. Dengan demikian saudara, maka ini sesuatu yang luar biasa. Pada satu sisi murka Tuhan menyala-nyala, dan Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Tetapi pada sisi yang lain, nampak keselamatannya dengan cara Dia mengutus pribadi-pribadi tertentu. Itulah hakim-hakim sepanjang perjalanan kitab Hakim-Hakim. Dan Dia mempersiapkan hakim-hakim itu untuk menyelamatkan umatnya yang sedang dalam perbudakan musuh-musuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan yang luar biasa dalam kesabarannya. Meskipun kalau kita membaca di dalam pembacaan-pembacaan dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19, respon Israel terhadap kesabaran, terhadap kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, tidak serta-merta mereka tanggapi sebagaimana penghakiman yang mereka alami. Ketika mereka dihakimi, mereka langsung memberi respon kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberi respon dengan memberikan para hakim, mereka tidak serta-merta mendengarkan para hakim itu. Dengan demikian saudara, tidak responnya mereka kepada doa, kepada kasih karunia Tuhan menunjukkan dengan jelas betapa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka telah melakukan dosa perzinahan dengan meninggalkan, dengan berpaling dari Tuhan dan sujud menyembah kepada Allah-Allah bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Dosa yang mereka lakukan merupakan dosa pelanggaran terhadap perjanjian, khususnya perjanjian di Sinai. Perjanjian di Sinai yang digambarkan seperti perjanjian antara suami dan istri, perjanjian kesetiaan pasangan antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi dalam konteks kitab Hakim-Hakim, dengan sengaja saudara, bangsa Israel mengingkari perjanjian itu dengan berzina dan meninggalkan Tuhan. Ini yang kita lihat di dalam bagian yang ketiga. Jadi betul-betul Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam kesabarannya. Meskipun ketika Dia mengutus para hakim, tidak serta-merta bangsa Israel mengikuti apa yang mereka katakan. Namun demikian saudara, yang terakhir,
dari bagian pembacaan dari ayat 14 sampai ayat 19 ini, kita bisa mengerti yang keempat, Tuhan yang luar biasa dalam kemurahannya. Terlepas dari ketidaktaatan Israel terhadap Tuhan, tetapi Tuhan dalam belas kasih-Nya, dalam kedaulatannya, Dia terus mengangkat hakim-hakim untuk membebaskan umat-Nya. Musuh akan mengalami kekalahan. Bangsa Israel akan mengalami masa damai. Mereka akan bisa mengalami masa-masa yang penuh dengan ketenangan selama para imam-imam itu tampil dan membawa mereka kepada pembebasan. Yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa Tuhan itu luar biasa dalam kemurahannya? Meskipun kita tahu umat Israel adalah pribadi-pribadi atau satu bangsa yang terus-menerus memberontak dan berdosa kepada Tuhan. Dalam pembacaan ini sangat jelas dikatakan, Tuhan tergerak oleh belas kasihan-Nya terhadap erangan, terhadap tangisan umat-Nya dalam menghadapi penindasan bangsa-bangsa di sekitarnya. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa yang tidak layak, namun Tuhan memiliki belas kasihan. Namun Tuhan memiliki kemurahan yang tidak ada habisnya kepada umat Tuhan pada waktu-waktu mereka mengalami masa-masa penindasan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini maka jelaslah bagi kita hari ini. Setelah kita membahas apa yang menyebabkan mereka jatuh dan jatuh terus-menerus ke dalam dosa penyembahan berhala, maka pada hari ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Pada satu sisi sangat jelas, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dia begitu murka. Dia membinasakan setiap orang yang berdosa, termasuk umat Tuhan. Dia tidak pilih bulu. Ketika dosa itu terjadi, maka tentulah Tuhan akan menghukum. Namun kita lihat cara penghukuman Tuhan yang luar biasa, murkanya yang luar biasa, dengan menggerakkan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar bangsa Israel untuk menjajah umat Tuhan, merampas segala yang mereka miliki, dan akhirnya mereka jatuh kepada satu kesulitan yang luar biasa. Tetapi pada sisi yang lain, saudara, kita melihat Tuhan juga tidak tinggal diam. Dia merancangkan keselamatan melalui pengangkatan para hakim yang Dia pilih, dia tugaskan untuk membebaskan umat Tuhan dari penindasan. Namun yang berikut juga kita lihat, meskipun Tuhan telah bermurah hati mengutus para hakim, tetapi kita lihat tidak serta-merta bangsa Israel meresponinya. Dan kita tahu di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan yang penuh sabar terus-menerus menyatakan kemurahannya. Dan kita lihat pada akhirnya dalam pembacaan ini ada masa damai yang terus terjadi. Tapi kalau kita teruskan nanti pembacaan itu, setiap kali hakim itu mati, maka dosa yang sama akan terus-menerus terjadi. Saudara, apa relevansi aplikasi firman Tuhan ini bagi kita? Mari kita sungguh menyadari siapa Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita sembah, juga adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa dalam murkanya kepada tiap perbuatan dosa. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam keselamatannya, di mana Dia sendiri telah memberi dirinya menggantikan kita manusia yang berdosa. Tuhan yang luar biasa dalam kesabarannya. Dia masih memberikan waktu untuk kita. Masih memberikan waktu sampai kedatangan kali yang kedua. Untuk kita memilih satu keputusan kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Tuhan yang luar biasa dalam kemurahannya. Kiranya kemurahan Tuhan itu
boleh membawa kita sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kerajaannya. Kiranya firman Tuhan yang singkat hari ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara, semua sahabat dimanapun saudara sahabat menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.